Pernah gak sih kalian mikir cara gimana tuh orang-orang dari TV-TV atau orang yang sering tampil di atas panggung tuh seperti Raffi Ahmad, Ivan Gunawan, Ferry Wandi, ataupun siapapun yang lain itu bisa tampil di depan panggung tanpa rasa gugup sama sekali. Tapi sebelum itu, hai, kenalin nama gua Arsa. Di sini gua mau sharing-sharing tentang pengalaman gua ataupun cara mengatasi sesuatu ataupun hal-hal yang lain yang mungkin agak relate dengan kehidupan kita. Banyak orang yang takut dengan seperti bagaimana cara tampil di depan umum itu gimana sih caranya. Banyak orang yang takut supaya bisa tampil di sana. Padahal sebenarnya tuh ada cara-caranya. Kalau dari aku sih ya, dulu tuh aku pernah tampil di depan panggung, terutama pas masa MPLS. Oke, gua mau cerita-cerita sedikit. Jadi dulu tuh gua pas masa MPLS kelas 10 itu gua ada satu kesempatan gua bisa tampil ke atas panggung. Nah, itu di saat itu tuh gua mau tampil dengan satu bakat yang nggak pernah gua tahu kalau gua punya bakat itu, yaitu nyanyi. Jadi gini ceritanya. Dulu itu pas MPLS, panitia dari OSIS nyuruh gua ataupun temen gua yang lain itu buat video tentang memperkenalkan diri kita. Nah, isi videonya tuh ada salah satu memperkenalkan apa yang lu punya dari bakat tuh. Nah, waktu jelasin kalau gua tuh bisa bervoli, gitar ataupun yang lainnya. Nah, yang gitar inilah yang diambil oleh panitia tersebut buat tampil di Got Talent di SMA gua. Nah, gua yang nggak pernah punya bakat sama sekali buat yang tertarik sama nyanyi, gua nggak tahu apa yang gua harus lakuin, anjir. Dan ya, aku sama sekali mengacaukan semua hal itu. Oke, kita kembali ke ceritanya. Gua dan temen gua itu mau tampil ke atas panggung, dan kami pun berkesepakatan untuk menyanyikan satu lagu yang berjudul Separuh Aku dari Noah. Ya, dengarlah lagu-lagu yang seperti itu loh. Ya, awalnya sih aku mungkin berpikir bisa pakai gitar lah supaya aku nggak nyanyi, tapi ternyata hariannya itu sudah dekat. Jadi ya nggak tahu, aku mau nemenin temanku nyanyi, ya gue ikut nyanyi. Dan gue nggak punya bakat sama sekali dengan nyanyi ini. Pada H-1 sebelum gue tampil itu, gue putar berkali-kali di sini lagu Separuh Aku. Gue bayangin apa yang bakal gue lihat saat gue bakalan tampil di depan sana. Apakah dari sisi kanan akan ada penonton? Apakah dari sisi akan ada penonton? Atau dari depan ada para juri-juri yang menilai pertunjukan kami semua? Dan hari hanya pun tiba. Gue melakukan satu kesalahan yang cukup besar sama sekali. Gue tadi pada awal acara. Jadi gue mau tampil dari belakang ke depan. Itu gue, selamat pagi semuanya. Habis suara gue pada awal itu. Jadi pas pertengahan pada saat setelah track pertama, suara gue habis. Terus kata-kata temen gue yang dari penonton itu, ada yang bilang dari kakak kelasnya gini, suaramu fals, down. Sakit. Ya nggak sakit sih, gue juga nggak dengar dia bicara apa pas gue tampil. Tapi ya, dari kejadian seperti itu gue jadi sadar kalau sebenarnya kalau mau tampil itu tinggal tampil aja. Mungkin kebanyakan orang kalau setelah kejadian seperti itu mungkin dia akan takut. Tapi gue nggak tahu. Mungkin maaf ya kalau gue NPD, tapi ya gue itu Tony Stark, break. Gue tahu apa yang harus gue lakukan. Gue belajar dari kesalahan gue. Jadinya dari kejadian seperti itu, aku pun menyeleksi diriku sendiri. Apa yang kurang, apa yang harus gue persiapkan lagi agar aku bisa tampil di depan umum. Oke. Lalu di saat yang selanjutnya atau di kesempatan selanjutnya itu ada event lagi di sekolah gua, namanya itu bulan bahasa. Nah, di bulan bahasa tersebut itu menyajikan lomba-lomba yang akan diikuti oleh para pesertanya itu tentu saja dari murid-murid dari SMA tersebut. Nah, itu salah satu lombanya itu seperti lomba monolog. Nah, lomba monolog nih, gua jujur gua bukan anak seni, gua bukan anak sastra. Gua itu cuma anak yang lebih suka nge-gym, juga lebih suka belajar. Yang penting kalian bisa lihat di belakang ini ada gambar-gambar itu, ya mungkin gambar-gambar aku dari SMP. Tapi ya, gue gak pernah sama sekali buat baca puisi, gak baca monolog. Gue gak punya bakat sama sekali pada baca puisi.
Dan saat itulah gue mencoba, gue mau keluar dari zona nyaman hidup gue mau genjot terus hidup gue ini agar apakah aku bisa mencobanya, apakah aku bisa melakukan hal tersebut. Kalau kesalahan itu terjadi itu pasti, tapi nggak ada salahnya kita mencoba. Jadi gini, gua itu mau ikut lomba manual itu masih diajarin sama temen gua. Nah temen gua ini ya ya itu memang anak seni banget. Jadi gua diajari kan gimana caranya bicara, gimana caranya gestur, gimana caranya ngomong. Dan alhamdulillah gua berhasil mendapatkan juara 1 pada event hari itu. Tapi jangan langsung di juara 1 nih. Gua ceritain aja sedikit. Jadi pas sebelum gua tampil tuh H-1-nya tuh gua berdiri di panggung yang bakal gua tampilin tersebut. Gua visualisasikan apa yang harus gua lakukan saat ini, apa yang harus gua lakukan pada kalimat tersebut. Apakah aku harus turun? Apakah aku harus menyapa penonton? Apakah aku harus mundur dan tidak melakukannya? Dan ya, itu semua terbayangkan. Lalu pada saat aku pulang ke rumah dan aku latihan lagi, prepare yang sangat jelas. Dan hanya pun tiba. Aku mengeluarkan 100% kemampuanku tanpa ketakutan sama sekali. Terus setelahnya ya, alhamdulillah terjadi. Nah, dari kejadian yang pertama dengan kejadian yang kedua itu sangat bertolak belakang. Yang dimana kejadian 1 gua masih awal banget, gua nggak tahu apa yang harus gua lakukan. Sementara yang kedua, gua bisa tahu apa yang harus gua lakukan. Gua tahu apa yang kan harus aku lakukan pada saat itu. Dan kalau tips dari aku sih ya, aku tuh orangnya mungkin kalian kenal dengan tokoh dari anime yang tokoh sih, itu karakter dari anime yang namanya itu Bokuto dari anime Haikyuu. Dia tuh punya kepribadian yang dimana kalau nggak ada orang yang dia nggak bisa melakukan kemampuan 120% dia. Dan ya gue terinspirasi dengan karakter seperti itu, gue masukkan ke dalam diri gue apakah gue bisa. Jadi sebelum gue tampil monolog yang kemarin, gue sangat ingin sekali banyak yang nonton. Ya, gue ingin sekali banyak yang nonton dan ya poinlah gue bisa tampil dengan 120%. Dan mungkin kalau dari tips-tips yang aku baca itu ya, jangan bayangkan kegagalannya, tapi bayangkan kesuksesannya. Kalian jangan berpikir, kalau gue tampil nanti gagal nggak sih? Gimana kalau terjadi nih? Gimana kalau terjadi itu? Bullshit, man. Kalian coba bayangkan, kalau gue tampil nanti, apakah gue ingin menang? Kalau menang ngapain? Gue bakal praktek temen-temen gue. Bayangkan seperti itu. Kalian gak usah takut. Kalian gak pede aja. Kalian harus keluar dari zona nyaman. Kalian harus keluar. Kalian harus melawan ketakutan itu. Karena dari balik ketakutan itu ada ratusan kebaikan yang menunggu dia. Itulah kata-kata yang gue temukan dari tadi. Dan banyak orang yang bilang kalau kalau tampil tuh kamu bayar, penontonmu itu adalah batu. Nggak akan. Sekali lu tampil di depan panggung, lu akan tahu apa yang terjadi. Lu akan bisa ngerealisin. Lu bakal nervous, lu bakal takut. Kalau lu hanya memfokuskan diri lu untuk ke penonton, lu sebenarnya tuh harus fokus kepada diri lu sendiri. Apakah gue bisa tampil? Apakah gue bisa tidak? Ataupun gue nggak bisa tampil? Ya, dari pengalaman hidup gue sih, gue tuh sebenarnya orangnya ekstrovert banget sih kalau kata orang. Tapi ya itu dikarenakan orang-orang yang melihat sisi gue yang ingin menunjukkan sekalinya. Gue tuh nggak takut buat tampil karena gue ingin menunjukkan pada orang-orang kalau gue tuh bisa teriak. Gue lebih suka berteriak di depan umum ketimbang gue bicara atau yang lain. Atau jangan gitu. Coba kalian bayangin jangan tampil di depan kamu seperti itu. Tapi kalian coba rekam diri kalian sendiri seperti ini, seperti yang gue lakuin. Dan kalau kalian bisa lancar bicara di depan kamera atau ini, mungkin kalian sudah satu langkah di depan. Kalian bisa lakukan apa aja, bro. Jangan takut buat lakuin hal-hal yang mungkin akan mengacaukan hidupmu. Tapi baiklah, siapa yang tahu bakal terjadi. Oke,
Nama gue Abstrak, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Dadah.